Hai Cinta, selamat datang kembali di Maylin World. Perkenalkan, aku Maylin. Aku intuitive tarot reader. Dan sebelum mulai kita permainan kartunya, aku mau ucapin salam dan terima kasih untuk teman-teman yang udah ngedukung aku, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja ya. Yang kedua, untuk teman-teman yang baru datang, baru bergabung, selamat datang. Terima kasih untuk kehadirannya. So, kali ini kalau aku udah pegang kayak deck satu gini, berartinya udah pasti ya kita bakal ngelakuin general reading or something mystery gitu. Jadi kali ini temanya adalah jawaban atas doamu. Jadi siapa saja, mungkin aja kemarin kamu berdoa, tapi kamu nggak tahu jawabannya di mana, karena ya normal. Aku tahu setiap ajaran, setiap agama pasti memiliki tata cara berdoa, tetapi yang jelas ya, tapi tidak memiliki tata cara bagaimana diajarkan cara menerima doa atau menerima pesan gitu. Karena kenapa? Karena memang caranya itu tuh banyak, petunjuk-petunjuk itu tuh banyak berada di sekeliling kita. Namun tidak semua kita memahami hal tersebut. Ya, seperti diberikan orang-orang tertentu atau melihat tanda-tanda yang tidak biasanya, atau dari firasat, dari mimpi, bahkan juga dari dari gambar-gambar begini, kartu maksudku. Jadi mungkin saja ini adalah jawaban dari doamu, tapi aku tidak janji, karena kenapa? Ini sifatnya general, jadi ini untuk semua orang. Bisa resonate, bisa tidak. Kalau resonate berarti ini jawabannya untuk kamu, kalau tidak berarti bukan untuk kamu, bukan berarti bacaannya salah, karena lagi-lagi aku kasih tahu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dalam permainan tarot. Hanya saja resonate, tidak resonate, itu hukumnya. Jadi tanpa berlama-lama, fokuskan pada diri kalian dan tanyakan, minta bantuan dari Tuhan atau dari diri sendiri, dari diri yang paling dalam. Berdoa, ucapkan mantra-mantra tertentu sesuai dengan keyakinan kalian, dan inilah dia jawaban atas doamu. Aku bakal pilih beberapa kartu ya, seperti biasa, yang untuk mewakili. Mungkin kartu ini agak beda ya dari kartu-kartu yang biasanya kalian lihat, tapi sebenarnya sama aja kok ininya, pemaknaannya dan segala macamnya. Hanya saja mungkin nanti ya tiap kartu, tiap benda, walaupun itu kebiasaan aku ya, percayanya, walaupun misalkan satu buku, satu benda, apapun, baju, kalian beli di toko yang sama, coraknya yang sama, segala macam, tapi bisa memiliki kekuatan tertentu atau daya tarik tertentu karena orang yang memakainya dan memiliki keanggunan sendiri gitu ya. So coba kita lihat. Di sini yang pertama ada Egg of Calyx.
ini atau Eight of Cups, dan ada Justice, ada The Judgment. Wow, besar-besar energinya. The Judgment, ada Six of Pentacles, ada Three of Wands, Six of Pentacles, Three of Wands, ada Strength, kekuatan, ada juga Page of Calyx. Wow, ini kebanyakan ini yang berurusan dengan yang namanya heart gitu ya. Kenapa aku bilang? Karena banyak di sini heart gitu, cups atau calyx. Ada justice, ada judgment, ada six of pentacle. Pentacle-nya cuma satu, the three of wands, wand-nya sedikit, cuman ya ada beberapa sih. Coba kita lihat satu-satu ya. Aku nggak lupa juga ambil kartu orakelnya. Wow, kayaknya ada yang kebalik sih tadi. Ada kartu orakelnya. Salah. Belum sayang. Mau lagi ini. Indigo and Crystal Child. Satu. Brilliant idea. What happened this? You sure? And current transition. Kok template-nya hampir sama ya sama pembacaan beberapa waktu lalu. Sama aku ambil ini deh. Ini tuh. Mungkin kalian baru lihat kartu aku yang ini. Sebenarnya ada beberapa sih. Hanya saja aku jarang pakai. Nah, ini aku kocok dulu dah. Di sini. Sabar sayang ya, belum. Your ancestors and guides are seen in your summation. And then one more. Take the leap. Mendung bukan berarti hujan. And the last card here. Kenapa? Sabar. Belum keluar, belum waktunya. Gak apa-apa deh, nanti aku nggak baca yang kebalik ya. Ini dah, satu aja. Nah, sini aja dulu. Jadi inilah dia dengan pertanyaan doamu, pembacaan tentang doamu yang dijawab atau jawaban dari doamu. Aku geser sini dikit lagi dah.
Ya, udah kelihatan semua. Oke. Nah, apa namanya? Ini ya. Sebenarnya kalau dibilang doa-doa apa ya kamu yang jawabannya gitu ya. Yang pertama, sebagian dari kalian itu memang kemarin berdoa kayak masih dalam keadaan ragu tentang suatu hal gitu. Aku harus tetap di sini bertahan atau tidak ya gitu. Ada kelompok yang demikian. Jawabannya itu adalah sekarang sudah saatnya untuk melepaskan ya. Ada kartu Eight of Calyx atau Eight of Cups gitu. Ini menunjukkan suatu kebutuhan untuk meninggalkan situasi yang tidak lagi memberikan kebahagiaan. Karena aku selalu bilang cups itu kan lambang dari hati ya, sesuatu hati yang dari hati gitu, perasaan dan segala macam, anything yang berhubungan dengan hati. Ini bisa berarti meninggalkan pekerjaan gitu ya, yang sudah tidak sebaiknya untuk kamu gitu ya, yang membuatmu lebih lelah dan lebih tidak nyaman gitu, atau hubungan yang memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, atau kondisi hidup yang sebelumnya yang sebelumnya berarti namun sekarang hanya memberikan rasa sakit gitu ya. Jadi percayalah bahwa pada dasarnya datang dan meninggalkan itu, datang dan pergi gitu ya, itu adalah sesuatu yang sangat lumrah gitu. Jadi memang ada beberapa kasus gitu ya, kenapa kita sulit melepaskan, karena kita masih memikirkan satu dan lain hal begitu. Ya benar, ada masa-masa di mana kita harus memikirkan sesuatu hal itu dengan matang, namun ada masanya juga kita untuk harus melepaskan. Nah, ini beberapa orang teman-teman di sini aku lihat ya, kemarin masih bingung, masih berdoa-doa, ya Tuhan, aku harus melakukan apa? Apakah aku masih sanggup, haruskah aku bertahan atau bagaimana? Tolong aku ya Tuhan. Nah, ini salah satunya adalah mungkin ini jawabannya, bahwa kamu sudah saatnya untuk meninggalkan hal yang memang mungkin sudah habis masanya untukmu gitu. Jangan sedih, jangan takut. Apapun yang ada di hadapannya, ketika Tuhan telah menakdirkan sesuatu untukmu, maka kamu memang sudah dipastikan bisa melewatinya, seberapa sakit pun itu ke depannya gitu. Dan jangan takut untuk terluka, membawa luka dari masa lalu, karena tiap-tiap luka, tiap-tiap kesakitan pasti juga akan ada obatnya gitu. Kita hanya harus bisa merelakan. Yang kedua, ada justice ya. Justice itu kan seperti kayak kalau di normal kayak a judgment gitu, kayak ada lambang Dewi Fortunanya itu yang ada neraca timbangan gitu ya. Itu keseimbangan, keadilan, dan kebenaran. Ini menandakan, maksudnya jawabannya diharapkan akan datang dengan cara yang adil dan seimbang gitu. Jadi apapun yang sedang kamu lakukan, apapun masalah yang sedang kamu hadapi gitu, sadarlah bahwa doa yang kamu panjatkan akan dijawab, dan apapun itu penyelesaian masalahmu ya akan diselesaikan dengan cara adil dan seimbang gitu. Ini mungkin menandakan bahwa ada momen kebangkitan atau perubahan besar yang terjadi sebagai jawaban atas doamu tersebut juga ada. Kalau kamu merasa tidak adil atau tidak mendapatkan keadilan, maka ada yang namanya itu tuh kayak keberkahan Tuhan, bukan berkah sih, tapi yang namanya keajaiban gitu, yang menjadi sebuah gerbang untuk kebangkitan gitu ya, atau perubahan besar sebagai jawaban atas doa kamu gitu. Jadi apapun ceritanya, kalau kamu merasa tidak adil, tidak diperlakukan adil, atau tidak mendapat keadilan gitu ya, atau kamu belum adil, Nah, kalau kamu merasa
tidak mendapat keadilan, atau kamu tidak adil gitu ya, ini kamu akan mendapatkan hal tersebut gitu. Tuhan menjawab doa kamu dengan cara bagaimana ya? Banyak cara. Salah satunya mungkin itu dari kebangkitan atau ada momentum sesuatu gitu ya. Bisa jadi ini sebuah keajaiban gitu. Jadi yang pastinya kamu akan mendapatkan hal tersebut, keadilannya. Terus ada the judgment. Judgment ini itu bukan salah satu. Representasinya itu seperti takdir yang ditunjukkan untuk kamu gitu. Ada pembalasan, seperti hari pembalasan gitu ya. Emang sesuatu yang menjadi takdir deh gitu. Refleksi diri juga kebangkitan seperti aku bilang tadi, judgment hari pembalasan ya, hari kebangkitan dan pengampunan. Ini menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk memulai kembali atau mendapatkan pencerahan baru. Nah, beberapa orang dari kita melakukan mungkin ya, ada beberapa orang itu melakukan kesalahan. Ada beberapa orang itu kehilangan kesempatan. Nah, kemarin karena beberapa hal, karena ada alasan yang lainnya juga. Kemarin teman-teman, sebagian dari teman-teman di sini berdoa kepada Tuhan gitu ya, untuk mendapatkan kesempatan kembali gitu, untuk mendapatkan pencerahan atau untuk mendapatkan pengampunan gitu ya. Ini doanya dikabulkan. Ini menandakan bahwa ada perubahan besar yang akan terjadi sebagai jawaban atas doa tersebut. Nah, seperti aku bilang tadi, doanya terkabulkan. Sebab beberapa orang itu meminta pengampunan kepada Tuhan. Beberapa orang meminta kesempatan kedua atau ketiga. Beberapa orang meminta peningkatan self love gitu ya. Dan ini doanya terkabulkan. Dengan gimana cara ininya, gimana cara lihatnya. Ada yang namanya kamu akan melakukan perubahan besar gitu ya. Ketika kamu merasa ada perubahan di hari-hari kamu, di hari-hari kalian yang tidak seperti biasanya, apakah itu habit yang sudah berbeda, atau tempat yang berbeda, atau segalanya cara melakukan sesuatu yang berbeda, atau orang-orang yang berbeda gitu. Ada orang yang sudah tidak ada lagi, ada orang yang datang gitu. Ketika kamu merasa kehidupanmu itu sudah banyak sekali berubah, nah itulah jawaban dari doa-doa kalian ya. Dan di sini ada Six of Pentacles. Six of Pentacles, Six of Pentacles itu kan dilambangkan dengan saling mengasihi ya, saling memberi. Bukan saling memberi, berderma gitu. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima gitu. Saling mengasihi lah gitu. Ini melambangkan kemurahan hati, berbagi, dan keseimbangan dalam memberi dan menerima. Ya, Six of Pentacles ini. Mungkin jawaban dari doamu akan melibatkan bantuan dari orang lain atau berbagi berkat dengan orang lain. Nah, ini tuh jenis-jenis seperti kayak kamu berdoa tentang sesuatu, misalkan ya Tuhan, aku nggak bisa ngelakuin ini, aku nggak bisa melakukan hal ini, aku nggak bisa keluar dari masalah ini, tolong bantu aku ya Tuhan gitu, bagaimanapun jalannya. Nah, Tuhan kasih seseorang, maksudnya Tuhan kasih jalan dengan memberikan seseorang gitu untuk kamu, yang membantu kamu. Atau bisa juga kamu adalah bagian malaikat itu yang diberikan Tuhan untuk orang ini gitu. Jadi apapun masalahmu yang kemarin, apapun yang kamu doakan, itu terkabulkan dengan cara Tuhan memberi orang dalam hidupmu gitu, yang akan membantumu. Demikian. Ini memang jawabannya adalah dihadirkan orang. Jadi ketika kamu melihat, kamu merasa bahwa kamu sedang ditolong sama orang, itu artinya
bahwa doamu sudah terkabulkan gitu ya. Itu adalah sebenarnya pertolongan dari Tuhan. Jadi ambillah hal tersebut. Bukalah tanganmu, terima. Terus ada strength. Strength ini kan kekuatan ya, kekuatan tapi lebih kekuatan batin, dengan juga ada yang namanya penjagaan di sini. Tapi nggak kelihatan. Yang namanya kekuatan yang tidak terlihat dengan penjagaan tidak terlihat. Juga keberanian, ketahanan. Ini menunjukkan bahwa kamu dikuatkan untuk melalui apapun yang sedang kamu rasakan saat ini. Dan juga sebagian dari kalian juga dilindungi oleh bisa dilindungi oleh malaikat gitu ya, karena kalian sering berdoa. Bisa juga kalian dilindungi oleh leluhur kalian gitu ya, yang mendampingi. Dan bisa juga kalian dilindungi oleh sesuatu yang dari karma baik yang telah kalian lakukan. Contohnya tuh begini, di masa lalu kalian gak sengaja nyelamatin kucing gitu, dan ketika kalian pengen bakalan misalnya melintasi jalan gitu ya, ada motor, kalian pengen melintas, tiba-tiba ada kucing yang ngejar kalian sehingga kalian terdistraksi gitu, nggak jadi melintas. Nah itu tuh sebenarnya yang kejadian-kejadian kebetulan tersebut bisa saja adalah bagian dari doa yang terjawab gitu. Namun apapun ceritanya, orang-orang di sini adalah orang-orang yang diberi keberanian dan penjagaan dari Tuhan untuk melewati masalah ini. Karena aku lihat beberapa orang itu berdoa tidak untuk keluar dari masalah, tapi mereka meminta untuk dikuatkan terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ini nggak salah, benar. Dan ya Tuhan bakal kasih kekuatan untukmu gitu ya. Inilah doanya. Dan ini ini bisa berarti juga adanya pesan atau inspirasi baru yang akan membantu mencapai tujuan kamu, karena ini bentuknya kekuatan dalam, intuisi, batin, penjagaan dari dalam tuh ya. Dan ini bisa juga untuk kamu melewati apa yang sedang kamu lakukan saat ini, yang kamu lalui. Bisa bentuknya ini seperti pesan atau inspirasi gitu, karena dari dalam. Lebih ke dekatnya intuisi iya juga, tapi konteksnya itu tuh dalam bentuk yang energinya itu tuh protection sama strength lah, sama kekuatan. Terus ada page of cups juga ya. Ini melambangkan perencanaan ke depan, ekspansi, dan melihat cakrawala baru. Doamu jawabannya adalah mungkin melibatkan persiapan untuk peluang baru atau ekspansi dalam kehidupan. Nah, ini dia sebagian dari kalian, bagian dari teman-teman berdoa untuk memulai hal baru gitu, memulai petunjuk ya, dikasih jawaban ya, udah saatnya sekarang untuk memulai hal baru gitu. Terus 3 of Wands. Nah 3 of Wands ini 3 of Wands juga hampir sama kayak Page of Cups sih, cuman ini lebih jauh lagi. Kalau Page of Cups, Page of Calyx ini adanya peluang baru yang kamu dapatkan, doanya ya, jawabannya peluang baru yang kamu dapatkan. Dan 3 of Wands ini kamu bisa sendiri untuk melihat ke depannya, bisa merencanakan gitu ya, udah dapat gambaran-gambarannya gitu. Dan jadi kalau bisa dilihat dari cerita tarotnya ya, ini tuh kayak emang banyak sih doa-doa yang terkabulkan. Jadi seperti apa ya, seperti meninggalkan sesuatu. Pertama tuh ceritanya kan
kita meninggalkan kayak udah nggak bisa lagi berada di posisi ini. Jadi memang harus sudah masanya untuk meninggalkan gitu ya. Terus kenapa harus meninggalkan? Karena berusaha seimbang. Untuk kenapa? Untuk mendapatkan keadilan gitu. Untuk mendapatkan keadilan. Setelah mendapatkan keadilan, kamu bisa belajar untuk bagaimana cara merefleksikan diri, bangkit kembali gitu ya, untuk proses kebangkitan lagi gitu, bangkit dari masa lalu yang sudah terpuruk. Lalu Six of Pentacles, jadi kamu mungkin akan mendapatkan bantuan, atau di sini kamu bisa berkasih sayang lagi dengan orang karena kamu bisa kamu memberi atau kamu menerima. Dan di situ juga ketika kamu bisa saling memberi dan menerima, setelah bangkit kembali dari keterpurukan, kamu akan bisa kuat. Ketika kamu sudah bisa kuat, maka kesempatan-kesempatan baru itu tuh akan datang. Kamu akan diberikan banyak peluang, diberikan kesempatan baru, dan kamu juga berhak untuk melihatnya, merancangnya untuk masa depan yang lebih baik. Kebanyakan di sini adalah jadi memang ada patah hati yang dalam di sini ya, sehingga aku bilang gimana ya, walaupun ceritanya itu tuh belum selesai, jadi kamu memang memutuskan untuk pergi, harus diputuskan untuk pergi ya, walaupun memang alasannya itu tuh belum selesai, tapi itulah yang namanya sebuah kehidupan gitu. Dan di sini ada indigo children, ada hubungan khusus dengan anak-anak gitu. Bisa berarti ini kamu memang berinteraksi dengan anak-anak indigo, atau peningkatan kesadaran spiritual ya, dan panggilan untuk membantu membimbing anak-anak sensitif gitu mungkin juga. Ada juga kebutuhan untuk melihat situasi perspektif yang lebih murni dan penuh kasih seperti yang dimiliki oleh anak-anak gitu ya. Ya bakalan berinteraksi dengan yang namanya energi yang berbaur dengan anak-anak gitu. Aku nggak tahu ini kenapa. Tapi kayaknya jawabannya itu. Yang kedua ada career transition. Ya, karena yang namanya setelah kebangkitan ya, ada fase baru itu akan selalu memberikan something is different gitu. Ada memang perubahan dari karir di sini, dan kebanyakan dari kalian itu bisa saja berprofesi sebagai dokter gitu ya, penyembuh, atau psikolog, dan hal-hal lainnya gitu. Yang kemarin itu tuh bukan ini, guru juga ada. Yang kemarin itu bukan posisinya itu tuh bukan sebagai ini gitu. Jadi ada memang perubahan gitu. Dan di sini juga ada juga ceritanya yang berhubungan dengan anak-anak, sehingga ketika selesai masanya itu dia berupaya untuk kayak mungkin membuat jenis perkumpulan gitu, atau menggalang donasi untuk hal-hal ini tersebut gitu. Jadi kayak memang ada perubahan yang sangat signifikan di sini dalam kehidupan kamu, termasuk transisi karirnya gitu ya. Ada juga beberapa orang yang kalau kemarin belum bisa hamil, udah bisa hamil gitu. Ada keajaiban sih di sini karena berkat doa dan upaya gitu. Terus ada brilliant idea. Ini bakalan ada wawasan baru gitu ya, solusi-solusi baru gitu. Kalau kamu belum mendapatkannya, bakalan ada hal-hal seperti kayak aku bilang tadi, ketika kamu diberi peluang, maka di situ juga ada hal-hal baru yang bisa kamu lakukan. Kebayang aja ada ide-ide baru gitu. Terus ada ini, your ancestor guide is assisting in illuminating your soul mission gitu. Ini bahwa
ada beberapa orang itu mempercayai bahwa leluhur gitu ya, percaya bahwa leluhur dan pembimbing spiritual kamu sedang membantu menerangi misi dan jiwa kamu. Berarti ini sebenarnya bukan leluhur sih, ada ya sebagian orang percaya itu, tapi ini lebih ke sebenarnya Tuhan itu sekarang sedang nge-guide kamu gitu, untuk membimbing kamu kepada keadaan yang lebih baik. Karena seperti aku bilang tadi, ini energinya ada kesakitan di masa lalu dan diri yang belum seimbang gitu. Ada petunjuk wawasan baru terkait memang tujuannya itu tuh apa gitu. Dan kamu juga diajak untuk lebih memperhatikan intuisi pesan-pesan halus dari alam spiritualmu. Jawaban doa mungkin datang melalui bimbingan leluhur, melalui doa atau bimbingan spiritual. Ini contohnya itu gimana? Kayak misalkan kamu sedang menghadapi sesuatu hal, terus kamu malamnya itu tuh berdoa, terus nggak sengaja, nggak tahu kenapa, kayak kamu bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah tidak ada lagi, misalkan nenekmu gitu, terus dia berpesan gini-gini, atau walaupun tidak berpesan, dengan melihatnya saja, kayak memang semacam ada kode-kode tertentu, ada misalkan kamu melihat orang yang udah nggak ada bersama kamu lagi sedang memasak gitu ya, dan di saat memasak kamu kepikiran sesuatu gitu, karena ada momen-momen di sana, dan itu bisa jadi petunjuk. Yang kedua juga ada dalam memang tiba-tiba kamu sadar gitu ya, misalkan kayak aku sering begitu, udah banyak hal ini itu aku mencari jawaban, dan ternyata aku sadar, oh iya kan ini kemarin begini, seharusnya demikian. Ya Tuhan, ya ada bisa. Dan ada juga nanti pesan-pesan, entah kamu bertemu dengan orang di jalan terus yang memang paham gitu ya, terus nggak sengaja kamu bisa bercerita atau enggak, dia tahu kalau maaf Neng, kamu gini ya gitu ya, oh hati-hati ya, jaga kesehatannya gitu, aku lihat kamu nggak baik-baik aja, bisa aja gitu. Dan take the leap, your movement forward is intoxicating. Ini kamu memang didorong untuk mengambil langkah ke depan yang lebih berani gitu nih. Seperti mengambil tindakan berani terhadap impian atau tujuan kamu gitu. Atau gerakan maju yang akan membawa kamu pada hal-hal yang positif. Dan untuk ada juga saran untuk jangan ragu untuk melangkah keluar dari zona nyaman kamu gitu. Take a leap. Jadi kayak istilahnya menyeberang lah gitu. Jangan takut untuk pergi terlalu jauh atau menyeberang hal-hal yang kemarin-kemarin rasanya sudah tidak pantas lagi gitu. Ini mungkin melalui keberanian ya doanya, memerlukan keberanian untuk mengambil risiko atau membuat perubahan besar gitu. Jadi seperti aku bilang tadi, kuncinya di sini adanya perubahan besar dalam kehidupan kalian. Dan setiap perubahan itu bakal ada risiko dan juga harus memiliki keberanian yang besar untuk meninggalkan apa yang telah lalu dan mengambil risiko untuk apa yang akan datang gitu ya. Dan ada yang belum lagi ya aku lihat gini, what do I believe about money, do my beliefs match my dreams gitu ya. Ini mungkin pertanyaannya untuk kedepannya. Jadi emang apapun yang sedang kamu upayakan sekarang, memang harus kamu percayai gitu ya, bahwa kamu bisa melakukannya. Karena kenapa? Kepercayaan itu akan mengupgrade tindakan kamu dan akan membentuk pola baru dalam kehidupan. Yang seperti aku bilang tadi, ini kan kebangkitan lagi gitu ya. Jadi ya kalau kamu berpikir ini tentang uang, ya berarti kamu harus percaya dengan persepsimu tentang uang. Kalau kamu mempercayai misalkan relationship, ya udah berarti kamu harus percaya dan harus berani mengambil risikonya gitu. Semuanya ini nih terkait dengan energi ya.
Jadi bagus-baguslah kamu mengambil kesempatan, menata energi, menata perasaan dan segalanya gitu. Agar kenapa? Agar bisa, ini bukan doa yang bekerja sih menurutku, tapi ini lebih ke kamu bisa melakukan apapun, mendapatkan apapun yang seharusnya itu bisa kamu dapatkan gitu. Jadi panjang ya ininya penjelasannya. Namun yang pasti banyak doa di sini yang terkabulkan gitu, seperti kayak yang terjawab, seperti kayak udah masanya meninggalkan gitu ya, bakal mendapat keadilan gitu, adanya momen kebangkitan lagi itu ya, setelah dari ini adanya bakalan dikirimkan pembantu, maksudnya yang membantu kamu gitu, dan kamu juga lebih kuat dan dijaga oleh kekuatan tinggi gitu ya, oleh Tuhan, oleh leluhur gitu. Ada juga kesempatan baru gitu ya, yang hasil dari doamu kemarin kamu ini ya, kamu akan mendapatkan kesempatan baru dan menatanya kembali gitu. Dan beberapa orang di sini bakalan sering terhubung dengan yang namanya anak-anak, apakah itu dia seorang guru, seorang dokter anak, seorang mantri, atau hal yang lain yang khususnya yang berhubungan dengan anak lah, khususnya anak-anak indigo gitu. Ini sebagai tanda bahwa adanya perkembangan spiritualmu gitu. Dan juga beberapa orang akan mengalami karir transisi, berpindah dari keadaan sebelumnya, dari pekerjaan apa yang dia lakukan sebelumnya gitu. Dan terus ada juga the brilliant idea gitu. Ini memang bakalan ada muncul hal-hal baru, ide-ide baru gitu ya, yang bisa membimbing kamu gitu untuk mengaplikasikan atau mendapatkan akan mendapatkan yang kamu mau gitu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah beranilah untuk mengambil keputusan dan keluar dari zona nyaman gitu. Karena bagaimanapun petunjuk itu akan selalu ada dan akan terus selalu dikirimkan kepadamu. Bisa melalui Tuhan langsung dengan intuisi, bisa juga melalui seperti mimpi, bertemu orang-orang yang sebelum kamu gitu, orang-orang yang udah tidak ada gitu, atau mendapat petuah dari orang-orang yang sudah tidak ada lah melalui mimpi mungkin gitu. Atau memang beberapa orang yang memang seperti indigo ya, memang disamperin langsung gitu ya sama korinnya, atau dibilang yang kita bilang sekarang rohnya nenek gitu, rohnya siapa gitu yang dekat dengan kita. Nah, aku pikir cukup sekian ya, karena apapun ceritanya, doamu itu sebenarnya gini polanya, doamu itu akan terkabulkan ketika kamu frekuensi dan vibrasimu itu sudah bisa disettle dengan benar. Jadi kalau kamu maunya ke uang, inilah baik-baiklah, bagus-baguslah dengan mindset tentang uang gitu. Kalau kamu ingin majunya dengan tentang cinta, maka juga kamu harus baik dengan mindsetnya dengan cinta, dan mengurangi ya, tidak ada lagi yang hal-hal yang membuat kamu luka gitu. Jadi itu tergantung pada apa yang kamu tuju gitu. Nah, aku pikir cukup sekian ya, jelas ya doa-doanya, yang ini jawaban dari doamu gitu ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.